Aloha guys, kembali lagi di video terbaru aku. Thank you for watching, thank you udah mampir ke channel aku. Balik lagi sama aku Intan dan suami aku Ian. Ini adalah video Q&A kita yang kedua. Kalau yang pertama masih status pacaran, kalau sekarang sudah menikah. Karena beberapa saat yang lalu aku sempat melempar Q&A di Instagram. Terus banyak banget teman-teman yang berpartisipasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan, dan udah kita seleksi sih karena banyak pertanyaan yang mirip-mirip, tapi akan kita coba jawab satu persatu. Nah, akan kita buka aib masing-masing. Oke, ready? Yes. Ready. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan yang udah masuk. Silakan. Enakan ya ini sih, kalau single tuh kan kita kemana-mana juga bebas-bebas aja gitu. Sekarang kan. nggak bebas. Bukan nggak bebas, lebih terserah kita gitu, maksudnya nggak ada yang atur juga, nggak ada yang Terus aku ngatur. bukan, nggak ada yang nyariin gitu. Kalau sekarang kan ya udah ada tujuannya gitu ya, kalau ke kantor pulang ke rumah gitu, nggak kemana-mana gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang Kesana kamu terkekang menikah. ya lebih teratur aja. Kalau menikah tuh lebih teratur dari sehari-harinya. Ya apa ya, hidup itu lebih ada tujuannya. Jadi kayak tahu kerja buat apa, nabung buat apa, kayak ada goals bersama aja sih. Jadi kalau sendiri kan ya kayak yang bilang tadi, kayak semaunya kita. Kalau sekarang itu lebih, kalau aku sih ngeliatnya lebih tertata aja kehidupan. Ya, Tuh. lebih organize. Ada tanggung jawabnya, dan hidup itu jadi lebih terarah aja sih. Tapi kalau buat kayak kita masing-masing ini kok kayak masih bisa ada spare time sendiri. Kayak kalau Ian mau ketemu teman-teman ya silahkan, aku juga silahkan ya. Tapi ya masing-masing tahu diri aja nggak sih? Gitu. Lo jawab lagi nggak? Jawab dong. Mantepin hati buat nikah ya, kayak pasti banyak lah detail-detail kecil yang aku perhatiin. Maksudnya dari gerak-geriknya dia, sikapnya dia. Nih kalau yang begini tuh, aku bisa nggak ya hidup sama orang kayak kamu misalnya. Jadi kayak aku terawang-terawang. Tapi Paranormal. bukan. Ya jadi hati puji. Ya contohnya kayak aku ngeliatnya dia tuh orangnya dewasa. Kayak aku bisa ngomong apa aja sama dia, terus kayak bisa ngebimbing juga, kayak sering ngasih tahu aku, kamu tuh begini loh, begini. Bukan ngatur, cuman kayak kelihatan banget pengen support pasangannya gitu. Jadi bukan yang dikekang-kekang gitu, tapi kayak ya kalau bisa lebih maju lagi. Terus orangnya lembut, kayak nggak suka sama orang yang kasar gitu. Kayak nggak pernah yang bernada tinggi atau apa, ngomongnya sopan, pinter bergaul sama orang juga. Coba kamu ada dan ada Ya, ada apa? Ya, kalau kamu gimana? Ada yang nanya di sini ada. Melihatnya sih ya pertama kali orangnya sebenarnya agak pendiam gitu, cuman setelah lama kenalan, setelah lama jalan, mencari tahu juga personalitinya bagaimana, akhirnya yang membuat yakin tuh karena orangnya kayak udah tahu apa yang dia mau di hidup ini tuh ngapain gitu. Kayaknya visi misi kita tuh untuk menjalani hidup tuh udah nyambung aja gitu. Makanya jadi kayak nggak banyak yang harus di-adjust gitu. Iya, kayak udah gimana sih, udah jalannya tuh udah sama gitu, tinggal
ya adjust dikit gitu, akhirnya ya udah gitu kayak itu sih yang membuat yakin. Ya sebenarnya aku tuh bukan yang pendiam juga sih, tapi cuman emang tipe orang yang kalau ketemu orang baru, apalagi kayak lingkungannya baru juga, kayak lebih suka memerhatikan keadaan atau orang itu dulu. Entah kalau udah ngerasa nyaman, baru tuh mulai menunjukkan diri gitu. Bukan, iya, bukan jaim atau apa sih, tapi emang dari dulu kayak gitu. Ya perbedaannya yang tadi ya. Iya kurang lebih. Ya kurang lebih itu sih, maksudnya hidup lebih teratur, lebih organize, semuanya lebih terencana juga. Itu aja sih, lebih masing-masing punya tanggung jawab baru. Perbedaannya ya itu sih. Dan kalau kata orang-orang, ntar kalau udah menikah bakal begini, bakal begitu, nggak tahu ya. Tapi kan tiap orang tuh menjalani rumah tangga beda-beda. Terus kitanya juga kayak udah ya baru jalan 7 bulan. Ya so far sih nggak terlalu banyak perbedaan kayak waktu pacaran dulu sih, nggak terlalu banyak ya. Pasti sekarang serumah, terus kayak lebih banyak kepentingan, tapi nggak yang drastis beda gitu, enggak sih. Mungkin baru 6 bulan juga kali ya. Iya, yang mudah-mudahan Kita tetap kan ini juga kan, maksudnya habis nikah langsung honeymoon, terus habis pulang honeymoon PSBB. Ya, perpanjangan lagi iya, honeymoonnya. Ya seru-seru aja sih. Iya. Ya orang kan juga bilang kayak banyak fase-fasenya, tapi ya mudah-mudahan nggak akan jauh berbeda dari inilah. Ya beda lah, yang namanya kucing peliharaan sama anak sendiri ya beda lah. Kemudian bisa berteman. Betul, tapi emang kalau sekarang kan kita masih menantikan kehadiran si bayi. Sebelumnya emang Lilo tuh emang jadi apa ya? Jadi anak. Iya sih, kurang lebih jadi anak gitu. Maksudnya tetap harus diurus, dipikirin juga udah makan atau belum, harus ke vet, terus nemenin kita, kayak brings joy juga sih. Kayak ada hiburan, kalau pulang ada yang buat diuak-uak. Gitu. Pasti masih disayang, nggak mungkin langsung open adopt Lilo, jangan nggak. Insya Allah sih kalau kata dokter Desember tahun ini ya. Jadi mohon doanya aja, diberi kelancaran, aku sama dede bayinya sehat-sehat. Tuh. Kayaknya udah pernah dijelasin juga, boleh dilihat lagi di Q&A pertama. Dan siapa yang naksir duluan? Ya yang pasti yang cowok lah, yang duluan approach, deketin. Kalau aku sesuka-sukanya apapun nama cowok, kalau cowok yang nggak duluan aku diem-diem aja. Standar lah. Sebenarnya pasti pas ketemu pertama kayak udah ada ketertarikan, cuman ya itu kayak dibilang tadi kan, kalau awal-awal ketemu ya kita mungkin masih kayak mandang luarnya, terus kayak nanya-nanya yang umum. Lama kelamaan kan makin tahu kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa, cara menanggapi masalah seperti apa. Nah itu yang membuat aku udah tertarik semuanya. pengennya 2 ya. Sangat mengikuti program pemerintah ya, 2 anak lebih baik. Kalau bisa cowok cewek, alhamdulillah. Ya sedikasinya. Ya sedikasinya aja. Kayak aku pernah bilang nggak sih, pokoknya kalau dulu tuh sebelum menantikan anak tuh kayak idealis gitu, pengennya anak pertama cewek, pengennya anak pertama cowok, pengennya begini. Tapi pada akhirnya ketika lagi menjalani fase menjadi orang tua, kayaknya yang paling utama itu adalah anaknya sehat tuh sih. Yang lain-lain itu bonus lah. Cewek sama cowok toh sama, kayak aku lahir dari keluarga yang adik kakak ya cewek semua. Kamu
cowok Cowok dua-duanya, semua, jadi ya ini aja kok, fine-fine aja, bahagia-bahagia aja kita gitu. Bisa, cuman kayaknya nggak akan dimakan juga sama Ian, soalnya Ian nggak suka pedes. makan sambal Rendang makan. tapi kan nggak yang pedes-pedes Iya. banget, ya kan? Tuh. Belum. Yang bikinnya selalu mama aku, dikirim dari Padang. Pokoknya ntar aku belajar. Iya. Kalau mama di sini kan mama aku belajar, janji. Oke, Ayo. kamu Ian. Iya. Nggak, karena dia itu kayak tidur jam berapa aja tuh bangunnya pagi terus. Iya, karena udah kebiasaan kali ya. Maksudnya kalau kantor itu kan ya pasti bangunnya pagi gitu. Jadi mau libur pun akhirnya bangunnya pagi juga gitu. Iya sih. Nah, kalau aku kebangun ya aku bangunin dia. Soalnya kalau aku tuh dari dulu tuh bukan masalah nggak bisa bangun pagi atau apa ya, cuman karena emang kayak dari dulu anaknya penyakitan kayak alergian gitu, harus selalu tidurnya tuh cukup. Kalau misalnya kurang tidur dari 7 atau 8 jam, sinusnya kambuh. Jadi kayak kalau tidur itu, misalnya kalau tidurnya larut malam, ya udah harus tidurnya tuh 7 jam, 8 jam, jadi bangunnya siang. Tapi kalau tidurnya misalnya on time jam 9, jam 10, ya jam setengah 6, jam 6 juga udah melek. Sekarang udah 22 minggu, berarti 5 bulan lebih ya. Kalau ngidam sebenarnya dari awal tuh nggak terlalu yang ngidam gimana-gimana sih. Maksudnya alhamdulillah kayak nggak menyusahkan Ian gitu loh, kayak yang Kayak ngeliat makanan pasti mau. ya tapi kan nggak yang harus ya nggak sih, yang craving atau nangis. Kan ada tuh yang nangis minta dibeliin gitu. Nggak nyusahin lah ngidamnya. Iya, jadi itu sih, cuman di awal-awal emang kayak ngidam, bukan ngidam ya, Asin, kan? ya pengennya makanannya yang Asin, gurih. terus. Nah, kalau sekarang malah pengennya yang manis-manis, tapi bukan berarti menolak makan makanan yang gurih. Apa aja aku makan sih sebenarnya, jadi nggak ini. Kita udah tahu, pokoknya tunggu aja vlog setelah video ini, mungkin minggu depan. Pokoknya makanya di subscribe dan dinyalain notifnya biar nggak ketinggalan, jadilah orang yang pertama yang mengetahui cewek atau cowok. Anehnya kita dari pacaran sampai sekarang belum pernah berantem ya. Belum masalah. Itu aneh nggak ya? Itu aneh nggak sih? Iya, kita kadang-kadang masih suka bertanya-tanya juga nih, kita aneh nggak sih kita kok nggak pernah berantem ya. Cuman emang nggak ada yang buat berantem juga nih. Even berantem kecil pun enggak ya. Karena kalau soal berantem itu, kalau menurut aku ya, kita sebagai individu itu kayak bisa milih sih, ini hal yang mau diberantemin atau enggak gitu loh. Nggak semua hal itu harus diberantemin. Jadi kayak kalau misalnya ada hal kecil, tergantung mood sih. Kalau misalnya aku lagi bad mood gitu, aku bisa aja yang kayak cuman kan nggak harus penyampaiannya seperti itu. Jadi ya argumen itu ya kita sendiri sih yang decide mau memulai atau enggak. Terus sayang aja gitu, maksudnya menghabiskan waktu dengan ngambek-ngambekan sehari 2 hari, kayak wasting time aja sih. So, yang paling benar ya apapun itu ya harus selalu dibicarakan sih, harus komunikasi ya. So, jangan dipendam. Ya akhirnya diam ngambek, kita nggak tahu kenapa akhirnya malah jadi berantem gitu. Dulu aku gitu sih, maksudnya dulu waktu mungkin belum bisa dewasa sekarang, terus suka mendam, terus suka tiba-tiba dikeluarin last minute, dan permasalahan berapa abad yang lalu dibawa-bawa. Cuman mungkin belajar dari pengalaman juga, dan udah ngerti aja gitu, apa ya, kita tuh harus paham ini kalau kita ngelakuin A, kira-kira pasangan kita bakal suka nggak. Kita harus udah mikir sendiri sih. Jadi ada beberapa hal yang udah bisa kita cegah duluan. Jadi aneh atau enggak, kalian komen aja deh, coba tanggapan kalian mengenai hal ini.
Pertama aku jarang sih manggil nama dia, itu jarang banget. Paling kalau misalnya lagi di tempat umum terus kecarian gitu, terus kayak kan nggak mungkin kan manggilnya Mary atau apa, jadi kayak baru manggil. Tapi biasanya manggilnya lebih biasa sayang aja sih. Standar. belum yang aneh-aneh. Bebski. Sempet sih di trimester pertama kayak berlangsung selama bulan puasa, setiap bangun sahur tuh mual, cuman nggak sampai yang di tahap muntah-muntah. Ya kayak aku bilang tadi sih, alhamdulillah diberikan kehamilan yang Nggak nyusahin. nggak nyusahin suami dan nggak nyusahin diri sendiri. Maksudnya ya masih bisa kerja, masih bisa beraktivitas, tapi mual-mual di trimester pertama sih itu wajar karena perubahan hormon juga. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Enggak sih, karena kayak selama menjalani 7 bulan ini kayak gerak-gerik dia atau sikap dia tuh aku udah tahu aja ini pasti bakalan begini gitu, jadi nggak yang kaget atau tiba-tiba nyesel gitu. Enggak sih. kan ada kan yang udah nikah terus tiba-tiba beda gitu. Iya. Kalau kamu gimana? Nggak, tadi belum pernah nikah. Enggak, maksudnya ngalamin culture shock gitu atau enggak? Enggak sih, maksudnya emang dari pacaran juga nggak ada yang berubah juga sih, jadi ya nggak ada culture shock. Ada yang merubah, berat badan makin gede. Enggak sih, ya alhamdulillah belum sempat ada di tahap itu, jadi kayak ya dijalani aja sih ya. Ya alhamdulillah langsung dikasih ya, dikasih hamil. Ya gitu ya. Ya pokoknya inilah, ya pasti kalau buat pasangan yang belum ya tetap jangan putus doa, jaga kesehatan, tetap harus bahagia, jadi nggak dijadiin pressure sih. Nggak ada sih, karena semuanya dijalanin enjoy, ikhlas, jadi nggak yang dianggap beban atau aduh ini sulit. Itu mungkin yang lebih susah itu mungkin hard to be a mom kali ya, mungkin itu yang lebih. Iya, ada ketakutan sendiri lah kalau being a good mom or a good dad gitu kan. Iya sih. Soalnya karena kita juga ya belum ada pengalaman apa-apa juga. Kita newbie parents. Gimana cara, ya masih belajar lah gimana cara ngedidik anak. Bahkan ya itu aja kita masih kadang-kadang nggak sepaham juga. Iya. Sebenarnya pas sama WO kayak sempat ada penawaran sih pas ijab kabul mau duduknya sebelahan atau mau berdampingan ketika udah sah aja. Terus sempat nanya sama WO juga biasanya kebiasaan di Padang seperti apa, ngikutin kebiasaan yang ada di sana. Mungkin kalau kenapa, mungkin karena emang filosofinya mungkin karena belum muhrim kali ya, jadi kayak duduk belum disatukan. Ya, jadi pas udah ijab kabul baru dipanggil pengantin wanitanya dipanggil duduk bareng. Tapi mengurangi rasa deg-degan nggak sih pas sendiri atau dibanding kayak kalau ada sebelah, kalau aku sebelah kayak awas tuh kalau salah ini. Kayak sama aja. Sama aja ya. Oke. Gitu. Gak, kalau dulu kan masih ditahan-tahan, kalau sekarang namanya juga manusia. Lepasin aja say, namanya juga manusia ya kan, ntar ditahan-tahan jadi penyakit. Nih dia itu kalau nggak tahu ya, kan kalau kita makan ya, kan makan nih, kan kita makannya ngambil lauk tuh pakai sendok misalnya atau sambal, terus dia makannya misalnya pakai tangan. Terus yang aku suka aneh itu kalau habis makan ambil sambal, sendoknya kan misalnya ditaruh di atas tutupan gitu, dia enggak, dia naruhnya itu di meja langsung, jadi kayak sambal-sambal di meja. Atau misalnya lagi makan ayam, tulangnya langsung ditaruh di meja gitu. Kan harusnya taruhnya di piring. Terus sih kayak aku kayak kenapa gak ditaruh di piring gitu. Kamu nggak suka? Enggak, maksudnya itu
aneh. Kalau aku biasanya kalau misalnya ngambil sesuatu sendok kotor atau apa ditaruh di piringnya, atau kalau dia nggak semuanya ditaruh di meja, jadi pas makan tuh pasti ada sambal-sambal, nasi-nasi gitu. Kalau ditelan dibersihin juga. Maksudnya biar meminimalisir harus bersihin banyak gitu. Jadi kalau kamu apa? Silakan, ini waktu dan tempat dipersilakan. Ntar kalau terlalu banyak di-cut Suka lupa deh. kan. Suka lupa, oh iya, suka lupaan. Jadi kadang-kadang kalau aku lagi minta ingetin apa, nggak pernah diinget sama dia. Kan pas lagi hamil kayak gitu. Masa? Iya, coba buat ibu hamil tuh yang lagi nonton tuh, yang pernah menjalani yang namanya kehamilan, ngerasa nggak sih sejak hamil itu suka lupa hal-hal kecil gitu? Iya. Ada tuh, aku pernah baca, udah karena aku hamil. Oh iya. Pokoknya dikit-dikit semuanya karena hamil. Mungkin karena orang lain. Ya. Hampir mirip sih. Iya sih. Mirip. Kalau dari karakter sih ya. Kalau nggak mungkin nyambung juga sih kalau terlalu berbeda karakternya gitu. Habit mungkin itu bisa beda gitu. Tapi kalau karakter sih mirip-mirip lah. Di Jakarta. Iya. Karena ya udah tinggal di Jauh. sini. Jauh Padahal juga. jauh. Terus situasi lagi pandemi Iya. gini juga, jadi paling orang tua aku aja sih yang kesini. Kayaknya kasihan keluarganya, ya juga udah ngalah pas nikah kemarin, masa pas lahiran harus ke Padang lagi gitu ya. Ini jomblo kayaknya. Iya, ini udah berapa lama nih jomblo akut nih kayaknya Bang Dika nih. Pokoknya harus membuka diri, rajin berdoa, harus belajar apa? Berdoa dan berusaha. Ya nggak berdoa aja sih, berusaha membuka diri juga, memberanikan diri, berani menerima kekurangan orang juga. Ya kita boleh punya standar, cuman ya standar yang kayak gimana kitanya bisa menyesuaikan diri juga atau enggak. Bergaulnya lebih banyak juga. Banyakin Lebih gaul, luas, coba ya. keluar rumah lagi. Jangan di lingkungan yang itu aja gitu, mungkin udah kalau di lingkungan itu nggak ada ya cari lingkungan lain gitu. Bener, jangan bertahan. Iya, Iya. jangan. Kadang-kadang kan gitu orang, wah ini nggak ada cewek lain atau cowok lain ya. Kalau mainnya kurang kalau jauh. bergaulnya di situ-situ aja ya emang nggak ada gitu. Jadi harus banyak bergaul di luar lingkungan juga gitu. Nih, berkat jadi anak gaul. Jadi banyakin gaul. Tapi kalau nggak ada juga, download aja aplikasi jodoh. Oke, itu sekaligus menutup sesi Q&A hari ini. Terima kasih teman-teman udah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dan ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa jadi inspirasi juga. Tapi yang jelas ya ini kan ala kita menjalani yang namanya pernikahan ya, beda-beda pastinya, nggak bisa sama juga mungkin kayak orang lain ya. Iya. Gitu. Udah itu aja. Pokoknya buat teman-teman yang pertanyaannya paling banyak kan ditanya tuh tadi mengenai gender babynya cewek atau cowok. Nah itu emang belum kita jawab karena kita punya jawaban itu sendiri di vlog berikutnya. So pastikan kalian subscribe channel aku, nyalain notifnya, silahkan like, komen, mungkin masukan buat tema berikutnya. Itu aja sih dari aku. Thank you for watching. Bye. Bye bye.